حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu taala yang telah memberikan kepada kita semuanya beragam kenikmatan, yang dengan kenikmatan itu kita dapat menjalankan perintah-perintah Allah. Di antaranya adalah salat maghrib berjamaah di masjid yang penuh barokah ini insyaallah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Yang artinya, wahai manusia. Ini khitab, perkataan ini ditujukan kepada manusia. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang namanya manusia. Allah katakan, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Sesungguhnya kalian telah bekerja dengan keras dan nantinya kalian akan kembali pada Rabb kalian. Artinya apa? Cita-cita kita yang tinggi, angan-angan kita yang melambung tinggi, itu nanti akhirnya kita semua sampai pada satu titik yang kita itu sepakat, yaitu al-maut, kematian. Dan ayat ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat yang lain. Pada surah Al-Imran Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang artinya setiap jiwa itu akan mengalami yang namanya al-maut, kematian. Dan barang siapa, dan sesungguhnya akan disempurnakan pahala kamu di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses, orang yang beruntung. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, al-maut, yang namanya kematian itu bukan aslul muskilah, bukan pokok permasalahan. Karena saya, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian akan berjumpa dengan namanya al-maut. Mau bapak-bapak mau atau tidak terserah. Saya nggak mau mati sekarang, ya terserah. Saya nggak mau mati, pengen hidup terus, ya terserah. Tapi apa? Ini nas dari Allah Subhanahu taala. Dan yang namanya maut itu pasti datang, dan itu bukan suatu masalah. Yang jadi masalah ada dua hal. Kaifa namut? Kaifa nahnu namutu? Wa kaifa haluna ba'dal maut? Bagaimana kondisi kita setelah mati? Dan bagaimana kita mati? Apakah kita mati dalam su'ul khotimah ataupun husnul khotimah? Ataukah kita mati dalam ketaatan atau kita mati dalam kemaksiatan? Dan kemudian poin yang kedua, bagaimana nasib kita nanti ba'dal maut? Itu yang paling penting. Ya, maka dari itu kita harus betul-betul selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Muslim, man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Dan barang siapa yang mati dalam kondisi tertentu, maka dia akan bangkitkan seperti kondisi tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, man asya ala syai'in mata alaihi wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Dan barang siapa yang hidup dalam kondisi tertentu, maka ia akan mati dalam kondisi tersebut. Maka banyak kita saksikan, Pak, orang yang jalan dengan ketaatan mati dalam ketaatan, orang yang bermaksiat mati dalam kondisi maksiat. Dan itu ada nasnya, wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Dan barang siapa mati dalam kondisi tertentu,
Allah akan bangkitkan seperti itu pula. Ayolah ikhwan, maka kesempatan yang kita miliki, kadang-kadang kewajiban yang kita miliki itu nggak pas, nggak klop dengan umur kita. Banyak sekali kewajiban yang Allah perintahkan dan perintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian membahas tentang seputar Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis sahihnya, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Yang artinya bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, pemberi syafaat bagi siapa? Bagi orang yang membacanya. Tapi masalahnya bukan sebatas membaca, Pak. Kalau mungkin bapak-bapak sekalian ditanya siapa yang nggak pernah baca Al-Quran, pasti nggak ada. Saya baca Al-Quran, ya. Saya baca Al-Quran setiap hari, bukan hanya 1 atau 2 lembar saja, mungkin 1 juz, 2 juz. Yang jadi pertanyaan kita, ketika salah satu kita di antara kita membaca Al-Quran, kenapa Al-Quran itu tidak memberikan efek, tidak memberikan pengaruh pada hati kita? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa motivasi. Padahal dalam surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang mukmin ketika disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imana, imannya bertambah. Kemudian dalam surat yang lain, dalam surat Al-Hasyr, Allah menyatakan, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, niscaya apa? Gunung itu akan hancur lebur karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan kali ini marilah kita muhasabah. Kenapa Al-Quran yang kita baca tiap hari itu nggak memberikan efek pada kita? Apa jawabannya? Jawabannya adalah simple. Karena kita membaca Al-Quran ya, dengan tidak semestinya, Pak. Jadi Al-Quran itu dibaca, ada yang membacanya dengan semestinya, ada yang membaca dengan tidak semestinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yang artinya orang-orang yang kami karuniakan kitab Al-Quran, mereka membaca Al-Quran itu dengan betul-betul membaca, dengan semestinya. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengannya. Sedangkan orang-orang yang mengkufurinya, maka termasuk orang-orang yang merugi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yatlunahu haqqa tilawati. Membaca Al-Quran dengan semestinya itu apa? Yaitu beliau mengatakan, ayuhilla halalahu, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, wa yuharrima haramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa yaqra'a kama anzalallahu ta'ala, dan membaca Al-Quran sebagaimana Allah menurunkan. Al-Quran diturunkan dengan kaidah-kaidah Al-Quran, dengan tajwid yang baik. Walaupun pada zaman Rasulullah nggak ada istilah tajwid, ada ikhfa, ada idhar, nggak ada, Pak. Para sahabat membaca itu dengan istilahnya salikoh. Istilahnya itu memang dari sananya mereka itu punya lisan yang fasih, baca Al-Quran dengan tajwid walaupun nggak tahu kaidah-kaidah tajwid. Kaidah-kaidah tajwid itu diletakkan setelahnya. Ketika banyak orang masuk Islam dari kalangan non-Arab, yang mereka mungkin bahasa Arabnya pas-pasan, mengucapkan bahasa Arabnya kurang fasih, nggak tahu yang namanya idgham dan lain sebagainya, maka diletakkan kaidah-kaidah tajwid. Ya, kembali pada pokok pembahasan. Jadi intinya apa? Membaca Al-Quran itu ada yang sifatnya harfi. Kita membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan maknawi atau tadabburi. Ya, dan disinilah kuncinya.
Ketika seorang hanya membaca Al-Quran yang sifatnya harfi, baca huruf, memperhatikan tasnya, tajwidnya, tapi tanpa memperhatikan maknanya. Nah, di situ itu. Ketika dibacakan ayat adab, nggak ngefek, nggak takut. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat yang berhubungan dengan surga, jannah Allah, nggak termotivasi. Di sini masalahnya. Padahal Al-Quran Allah turunkan untuk ditadaburi. Sebagaimana firman-Nya dalam surat As-Sad, dalam surat Sad, Allah mengatakan kitabun anzalna ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada kamu, mubarak, penuh berkah. Supaya apa? Untuk ditadaburi, dipahami maknanya. Maka para sahabat seperti Ibnu Mas'ud menceritakan, ketika kami belajar Al-Quran, belajar 10 ayat, tidak pindah ke ayat lainnya sebelum kami paham betul. Sehingga pantaslah ketika mereka dibacakan Al-Quran bertambah keimanannya. Ya, betul-betul bisa menikmati Al-Quran itu. Karena apa, Pak? Al-Quran itu adalah sebuah risalah. Risalah itu surat dari Allah kepada kita semuanya, nggak pada siapa-siapa. Surat itu untuk dipahami, bukan untuk dipajang saja. Surat dari Allah itu untuk dipahami. Kalau saya misalkan mungkin bapak punya sahabat yang tercinta sekali, atau ibu punya teman yang sangat dekat sekali. Suatu saat dia pergi mungkin ke Eropa atau ke Timur Tengah. Setelah beberapa waktu mereka paham bahasa asing, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Kemudian sahabat bapak atau ibu itu mengirimkan surat tapi nggak pakai bahasa Indonesia. Dan kebetulan kita nggak menguasai bahasa asing itu. Padahal dia ada sahabat yang terbaik, sahabat yang kita cintai dan kita rindu. Bagaimana kondisi dia sekarang itu? Surat itu kita terima, dibuka pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Apa yang kita lakukan? Kita berusaha nyari kamus. Apa nih artinya? Apa nih artinya? Berusaha betul, nggak paham, tanya orang, ini artinya apa? Karena surat itu datang dari orang yang kita cintai. Lah ini Al-Quran, risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat sangat aib sekali sebetulnya kita seorang muslim yang kita khususnya adalah pegangan kita Al-Quran, dan Al-Quran datang dari Zat yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang menciptakan kita, dan isi surat itu berhubungan dengan hal-hal yang akan menjadikan kita bahagia. Yaitu apa? Di situ tertulis, termaktub hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan kita atau kesengsaraan kita nanti. Bukan masalah yang main-main, bukan masalah kabar kita gimana, kita sekarang bagaimana kabarnya, bukan seperti itu. Tapi berhubungan dan nanti, yaitu kita di akhirat. Ini, makanya Al-Quran kitabullah tidak cukup untuk dibaca saja. Walaupun baca Al-Quran itu nggak seperti baca yang lain, Pak. Bukan seperti membaca koran atau majalah ataupun buletin dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang baca Al-Qur'an satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Apakah sampai itu saja? Ternyata tidak. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan dari Al-Quran itu akan dilipatkan jadi 10 kebaikan. Wala aqul, dan saya katakan, kata Rasulullah, alif lam mim, wala aqul alif lam mim harf. Dan saya tidak mengatakan bahwa kalimat alif lam mim itu ada satu huruf. Walakin aqul, kata Rasulullah, akan tapi saya mengatakan apa? Al alifu harf. Alif satu huruf, al-lamu harf, lam satu huruf, wal mimu harf, dan mim satu huruf. Jadi alif lam mim, kita baca alif lam mim itu sudah mendapatkan 3 kebaikan dan dilipat gandakan jadi 30 kebaikan. Ya. Ayyuhal ikhwan wal akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahlul kitab. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani. Dan sebagian mereka itu tidak mengetahui kitab kecuali hanya angan-angan, amani, angan-angan. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan, al-amani ma'nahu
mujarradul qiraah. Maksud daripada angan-angan di situ adalah hanya membaca saja. Maka hati-hati, jangan-jangan kita itu hanya pandai membaca, enggak memahami maknanya. Ternyata apa yang dihalalkan Al-Quran kita haramkan, dan sebaliknya apa-apa yang diharamkan Al-Quran kita terjang. Padahal kitab itu di tangan kita. Apa ini enggak olok-olok namanya? Maka sangat penting sekali mentadaburi daripada Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan kepada kita untuk dipahami dan untuk ditadaburi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ketika beliau menafsirkan salah satu ayat dalam surat Al-Furqan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumut takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul, wahai Rabb, wahai Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini adalah mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Ya, mahjura. Jadi hijrah itu meninggalkan, artinya apa? Mahjura, ditinggalkan. Dari kalimat hijrah, hajara yahjuru. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan termasuk, jadi makna meninggalkan Al-Quran itu banyak. Beliau menyebutkan ada 5. Kemudian yang keempat beliau sebutkan apa? Beliau sebutkan yang keempat itu adalah adamu tadabburihi wa adamu tafahumihi. Tidak memahaminya dan tidak tadabbur. Jadi kalau memang betul-betul kita seorang yang beriman, yang rindu akan nasihat dari Allah, maka seyogyanya lah kita itu memahami dan mentadaburi Al-Quran. Kapan Pak? Dah mulai sekarang. Tidak harus banyak-banyak. Yang penting continue. 1 ayat, 2 ayat sebelum tidur baca terjemahannya, tafsirnya. Kalau nggak paham, tanyakan Pak Ustadz yang ada di masjid ini ataupun yang ada di sekitar rumah kita. 1-2 ayat. Kalau istiqomah bisa jadi apa? Amal yang istiqomah itu akan menjadi amalan andalan kita. Jadi dalam Islam itu isinya adalah kemudahan. Jadi beramal nggak perlu berat. Bahkan amal yang sedikit kalau kita lakukan tiap hari itu menjadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang berkesinambungan walaupun sedikit. Seperti ini. Ya. Jadi tadabbur Al-Qur'an 1 ayat, 2 ayat lebih baik daripada baca Al-Quran banyak ditadaburi 1 juz kemudian setahun libur nggak baca Quran. Lebih baik 1-2 ayat dibaca ditadaburi tapi dilakukan terus, mungkin sebelum tidur atau pagi jam sekian di jadwal. Amal yang sifatnya kontinu inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah juga pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiqun." Amalkanlah ya, amalan yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Seperti itu. Ya. Fa inna ahabbal a'mali ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adwamuha wa in qalla. Karena sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal yang kontinu. Tapi apa? Kontinu walaupun sedikit. Ya. Sehingga para sahabat pernah bertanya pada Aisyah, "Wahai Aisyah, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu yauman min ayyami?" Apakah Rasulullah itu mengkhususkan amal yang khusus di hari-hari tertentu? Ya, kemudian di hari yang lain tidak dilakukan? Enggak, kata Aisyah. Kana amaluhu dimah. Amalannya itu berkesinambungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayyukum tastati' ma yastati'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan dapat melaksanakan ya, kalian akan mampu mengamalkan ya apa-apa yang Rasulullah mampu untuk mengamalkan. Ini. Jadi Islam tuh Masya Allah ya. Ajaran Islam tuh sangat mudah.
Maka dari sini kita akan coba mentadaburi Al-Quran dan mengharapkan supaya kita apa? Ketika membaca Al-Quran itu ada suatu asar, pengaruh dalam hati kita, rasa takut kepada Allah, keimanan. Jadi baca Al-Quran bukan malah hanya rutinitas, tidak ada bekas sedikit pun, ya. Jadi itu kurang afdol. Jadi kurang afdol. Tidak cukup hanya membacanya, tapi mentadaburi Al-Quran Al-Karim. Karena sekali lagi Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Selain dibaca, ditadaburi, dipahami maknanya. Ayyuhal ikhwan, arsyadakumullah. Pada kesempatan kali ini coba kita ambil satu ayat. Allah berfirman dalam surat Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Ayat ini sering dibaca oleh khatib. Apa yang kita ambil kesimpulan dari ini? Dari ayat ini. Sabbihisma rabbikal a'la. Ya, kalau kita nggak memahami ya lewat begitu saja. Oh, bacaan imamnya bagus. Ya bagus saja. Artinya apa, Pak? Ya nggak tahu. Bapak ada tanya? Belum. Ini Quran untuk siapa, Pak? Untuk Bapak atau untuk siapa? Ya untuk saya juga. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah. Tasbih, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. At-tasbih. Jadi segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah nilainya agung. Nilainya besar. Di sini perintah untuk bertasbih. Ya. Jadi ketika Allah merintahkan berarti hal itu menunjukkan amalan yang diperintahkan bukan amalan yang kecil, Pak. Bahkan diriwayatkan dalam hadis Muslim, yulhamuna li ahli jannati tasbih kama yulhamuna nafas. Para ahli surga mereka diilhami oleh Allah untuk bertasbih sebagaimana mereka diilhami untuk apa? Bernapas. Jadi penduduk surga, yang namanya surga itu bukan darut taklif lagi, bukan tempat diperintah dan dilarang lagi. Tapi ternyata apa? Allah Subhanahu wa taala mengilhami bagi mereka itu bertasbih. Walaupun tasbih mereka bukan suatu yang beban, sifatnya bukan beban. Bertasbih seperti mereka bernapas. Nah, kita coba lihat, kenapa seperti ini? Kenapa tasbih? Tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tasbih. Ternyata saya lihat ada hadis yang menunjukkan sampai penduduk surga yang pada dasarnya orang ahli surga itu nggak ada perintah lagi, Pak. Sudah itu rumah, tempat, kampung untuk senang-senang. Tapi ternyata Allah masih mengilhami berupa apa? Tasbih. Penduduk surga mengucapkan subhanallah, subhanallah. Luar biasa. Kemudian saya lihat lagi di Al-Quran. Nanti mungkin kalau kita melihat Al-Quran baru tahu apa rahasia tasbih itu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 13. Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Dan guruh itu bertasbih kepada Allah. Apa pertama, Pak? Guruh ya. Tahu guruh, Pak? Apa tuh? Suara dari langit ya. Itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 30 tentang malaikat. Malaikat mengatakan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ya Allah, kamilah yang bertasbih kepada kamu dan mensucikan malaikat. Kemudian saya lihat dalam surat As-Sajdah ayat 15. Allah menyatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Innama yu'minu bi ayatina. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ketika dibacakan pada mereka, mereka tersungkur, sujud, dan mereka bertasbih kepada Rabb-nya. Siapa? Orang-orang yang beriman. Termasuk salah satu sifat beriman itu, orang-orang beriman apa? Ketika dibacakan ayat-ayat, mereka itu bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, orang-orang beriman. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 79, Allah menyatakan wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna ma'ahu wat-thair. Dan kami tundukkan
untuk Daud alaihissalam gunung, yang gunung itu bertasbih dengannya, dan begitu pula at-thair, burung. Disebutkan dalam Al-Quran yang tasbih itu apa? Al-jibal, gunung, dan kemudian burung. Jadi kebangetan Pak, kita tuh manusia yang mengucapkan tasbih fasih loh. Ya,